Iya, Pak. Diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Popoy yang saat ini dia tengah bermain judi kartu tapi berbuat curang hingga terlibat keributan, dan saat itu tentu saja Popoy memilih kabur. Yang beruntungnya Popoy berhasil lolos untuk kemudian setelah situasi dirasa aman, Popoy pun langsung pulang ke rumah yang kebetulan rumahnya sendiri nggak jauh dari tempat perjudian tersebut, di mana dengan ukuran rumah yang kecil dengan hanya mempunyai satu kamar di dalamnya, Popoy yang sudah mempunyai istri dan anak juga tinggal bersama orang tua yang ibunya saat ini masih sakit-sakitan serta butuh biaya banyak, dan Popoy juga harus jadi tulang punggung sebab sang ayah nganggur dan adik laki-lakinya juga hanya kerjaannya main game saja. Yang oleh karena pusing memikirkan keadaan ini, Popoy pun menghampiri sang istri yang baru saja selesai mandi untuk kemudian Popoy pun membuka bajunya dan terjadilah olahraga di antara mereka berdua. Jangan masakit. Dan mari saya perkenalkan, ini adalah bosnya Popoy dan wanita di sebelahnya ini adalah asisten pribadi sekaligus partner di dalam si bos mencari pundi-pundi uang, di mana Popoy sendiri bertugas menjadi pegawai yang siap siaga dikala si bos nyawanya terancam saat mereka tengah beraksi di lapangan. Si bos ini diketahui merupakan seorang penipu yang biasa menipu para penjudi lewat cara kerjasama dengan asistennya, dan sebelum berangkat sang ayah meminta agar Popoy pulang membawa uang untuk biaya obat ibunya, dan sampailah mereka di tempat perjudian yang di situ ada seorang pria muda yang akan dijadikan target. Lantas untuk tidak dicurigai mereka datangnya bergantian dan dimulailah perjudian tersebut dengan Popoy yang selalu siap siaga menjaganya di belakang. Buenas. Panalo ka. Dan setelah beberapa kali menang, lalu mereka sudah cukup banyak meraih pundi-pundi cuan yang berlimpah. Sayangnya anak buah si pemuda itu mengetahui kecurangan yang mereka lakukan, yang pada akhirnya membuat si bos terpaksa menembak si pemuda demi tetap bisa membawa semua uangnya. Dan begitu sampai di markas mereka, si bos pun menyimpan uangnya di berangkas dan tak lupa memberikan uang jatah ke semua anak buahnya. Yang setelahnya, seperti biasa si bos menggauli asistennya terlebih dahulu, dan si bos ini mempunyai sebuah fetish yang cukup ngeri buat para wanita, yaitu bermainnya dengan cara penyiksaan. Pate mo. O ikaw po eh. Pwede pa yun. Setelah sampai di rumah dengan asisten bos yang mengantarkannya, karena biaya rumah sakit tidak cukup, Popoy pun membuka tabungannya. Dan di sisi lain ternyata si asisten juga punya anak tapi nggak punya suami, dan si bos pun juga punya istri alias punya keluarga, dan keluarga si bos ini anaknya lah yang cukup bermasalah, dimana seakan seperti buah jatuh tak jauh dari pohonnya, yang mana si anak ini kerap pulang larut malam dan pasti sudah dalam keadaan mabuk berat, sebab sang ibu juga tidak peduli karena terlalu sibuk sendiri dengan pekerjaannya. Nah, setelah esok harinya tiba, sebelum berangkat Popoy terlebih dahulu menyuapi makan sang ibu yang sakit-sakitan, untuk kemudian kita selanjutnya diperlihatkan seseorang pengusaha kaya yang cukup berpengaruh di Filipina, di mana beliau ini rupanya adalah ayahnya si pemuda yang tempo malam dibunuh oleh bosnya Popoy di tempat judi. Dan melihat anaknya tewas seperti itu, pria kaya ini mengerahkan semua lini untuk mencari pembunuhnya, yang hasilnya si bos pun mulai mendapatkan panggilan dari kantor polisi, yang kemudian si bos pun menelpon atasan polisi tadi untuk meminta tolong diselesaikan, yang tapi kali ini si jenderal tak bisa menolongnya. Dan kalau si bos memaksa ingin tetap ditolong untuk bebas dari kasusnya tersebut, si bos mesti menyiapkan uang 10 juta dalam waktu dekat ini, dan itu cukup membuat si bos puyeng. Kung ayaw mo, gawan mo ng paraan. Tangkinang yan. Setelah membicarakan permasalahan ini ke semua anak buahnya, untuk menghilangkan stres si bos pun mengajaknya berdansa, dan tapi di sini si bos menolak, yang akhirnya si bos meminta Popoy lah yang menggantikannya. Mereka pun berdansa dengan penuh penjiwaan, dan tak lama tiba-tiba muncul seorang pemuda yang mengganggu. Lalu tanpa ampun, tanpa aba-aba sedikit pun, Popoy pun main hantam kepala pemuda tersebut begitu saja, dan lanjutlah mereka pergi ke tempat perjudian untuk mengumpulkan uang demi bisa mendapatkan uang 10 juta. Nah, di sini kita akhirnya diperlihatkan sosok Angelique Kang, yang ternyata dia ini juga seorang penipu yang bekerja sama dengan pacarnya yang merupakan seorang pria botak ini. Dan sama seperti di hari-hari sebelumnya, setiap kali menang si bos menyimpan uangnya dan tak lupa juga menggeprek asistennya, dan itu mereka lakukan rutin setiap kali menang judi, dan itu sungguh sangat membagongkan. Malas talaga.
5,600,000. Dalam suatu malam ketika mereka akhirnya bermain satu meja bersama, si bos yang melihat ketangguhan Angel pun dengan cepat menyuruh Popeye mengikutinya untuk kemudian ajaklah kerjasama, yang saat itu Popeye mengikutinya sampai ke toilet wanita, yang entah karena suka atau bagaimana, Popeye justru mengajaknya untuk main dulu sebentar, dan uniknya Angel pun mau, dan lagi-lagi terjadilah. Selesai berhubungan dengan Popeye tanpa diketahui pacarnya, sekarang giliran pacarnya lah yang minta jatah, dan Angelnya pun tanpa sungkan saat itu langsung menyanggupinya juga. Dan setelah esok harinya tiba, Angel pun menepati janji untuk bertemu di sebuah bar guna membicarakan kerjasama ini. Dan setelah melewati pembicaraan panjang lebar dengan Angel yang meminta bayaran yang cukup besar, si bos pun akhirnya setuju permintaan Angel tersebut. Tapi hal itu membuat si asisten marah karena si asisten merasa diduakan, secara si asisten selama ini selalu menemani si bos dari awal sampai saat ini. Bakit mas malaki porsyento niya? Babayaran ko lang si Jen. Keributan pun pecah setelah si asisten tak terima melihat bosnya selalu berduaan, dan pada akhirnya si asistenlah yang diusir. Sementara esoknya si bos pun terpaksa membawa anaknya ke pusat rehabilitasi guna menghilangkan candu mabuknya yang semakin kesini semakin parah. You just have to do this. Dan sudah mas sedih karena melihat sang anak yang harus dibawa paksa seperti itu. Si istri kembali dibuat sedih saat si asisten tiba-tiba datang ke rumah lalu mengaku sebagai selingkuhannya. Yang daripada puyeng memikirkan segala sesuatu yang tak karu-karuan, si bos pun memilih untuk balik ke markas saja. Dan untuk si asisten sendiri, ia memilih menghubungi Popeye untuk mengajaknya bekerja sama. Kerjasamanya apa? Ya, mencuri semua uang bosnya. Dan tak lupa mereka juga melakukan esek-esek terlebih dahulu di mobil untuk paling tidak bisa menghilangkan stres di permasalahan mereka berdua. Alam ko ang code sa vault niya. Singkat cerita, esok malam pun tiba. Di permainan pertama dengan menggunakan jasanya Angel Likang, si bos sukses memenangkan permainan dengan mudah, dan itu cukup membuatnya semeringah. Apalagi kali ini ia bisa berganti wanita untuk memenuhi kefetisannya, di mana semula Angel Likang menolak karena nggak ada perjanjian yang mau tidak mau. Si bos pun terpaksa menaikkan gajinya, yang akhirnya membuat Angel Likang setuju. Setelah bisa puas dengan Angel Likang, esoknya mereka kembali beraksi dan mendapat banyak uang. Dan kali ini sempat terjadi ketegangan lantaran si botak datang lalu melabrak si bos, yang tapi karena jumlah anak buah si bos lebih banyak, pria botak tersebut pun akhirnya mengalah lalu pergi. Lalu mulailah Popeye beraksi untuk mencuri semua uang bosnya. Tepat saat si bos masih anak-anakan di hotel, dan Popeye mulai melumpuhkan semua penjaga, sementara si asisten mengawasinya dari mobil. Nah, setelah berhasil mendapatkan uangnya dan si bos baru dikabari, lalu segera menuju ke markasnya. Saat itu si bos pun mencurigai si asisten yang melakukan ini semua. Lantas pergilah dia ke rumahnya untuk bisa menginterogasinya, dan begitu tahu kalau duitnya dibawa oleh Popeye semua, si bos pun langsung membunuh si asisten saat itu juga, lalu bergegas pergi dari situ untuk segera mencari keberadaan Popeye di mana. Ya, baru juga keluar dari rumah, si bos sudah keburu dibunuh oleh si botak duluan. Dan alih-alih uang hasil rampokan bisa menyembuhkan sang ibu justru dinyatakan meninggal karena meskipun mendapatkan ginjal yang baru, entah apa yang terjadi, tubuh sang ibu tiba-tiba menolak ginjal tersebut. Dan dengan dibalut kesedihan mendalam karena gagal menyelamatkan nyawa sang ibu, selanjutnya setelah itu film pun tamat.